Sorry, saya record lagi karena tadi belum sempat ini ya. Oke, apakah teman-teman ada yang dari background IT di sini? Kuliah IT mungkin atau bekerja di bidang IT? Oke, ada mungkin yang punya usaha sendiri atau startup atau punya mungkin UMKM gitu ya, bisnis mandiri di rumah misalkan, atau joinan bisnis dengan teman begitu. Mungkin bila ada bisa menjawab. Oke, ya sudah, saya lanjut saja dulu. Nah, digital innovation era. Nah, Bapak Ibu, 4 hal ini saat ini menjadi kata Gartner ya. Gartner itu perusahaan riset terbesar, salah satu yang terbesar di Eropa. Dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang saat ini menjadi concern para pelaku bisnis di dunia, yaitu fenomena bisnis goes digital atau bisnis yang digitalisasi bisnis istilahnya. Kemudian e-commerce, tren e-commerce ini mulai luar biasa. Kalau dulu saya masih ingat orang beli ke pasar, orang beli peralatan rumah tangga di toko-toko kelontong begitu ya. Sekarang sudah kalah dengan minimarket yang setiap kilometer ada itu di kiri kanan jalan. Bapak Ibu pasti tahu maksud saya itu adalah minimarket yang mana. Nah, ini luar biasa karena shifting atau perubahan paradigma ini sangat ekstrim. Nah, tren e-commerce ini sungguh sangat tinggi. Kenapa? Karena kita semuanya sekarang menggunakan aplikasi. Kita mau jalan-jalan kita pakai aplikasi driver. Kemudian kita mau makan, kita juga bisa pesan secara online. Kita mau beli juga kita bisa menggunakan aplikasi retail dan seterusnya itu. Nah, e-commerce trend ini salah satu tantangan juga bagi kita para bisnis analis untuk mengetahui akan seperti apa nih perilaku pembeli, perilaku customer itu akan seperti apa. Nah, itu nanti akan kita lakukan analisa terhadap perilaku konsumen menggunakan analisis sentimen namanya, atau sentimental analysis. Di mana di sentimental analysis itu akan dilakukan analisa personal atau user persona istilahnya, untuk melihat profiling dia, kemudian apa yang biasa dia beli, kemudian tren kedepannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, e-commerce trend ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam dunia bisnis analisis. Nah, kemudian yang ketiga adalah AI dan RPA. Apa ini? AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan RPA atau robotic process automation. Keduanya ini yang sering didengung-dengungkan oleh banyak pebisnis ya. Jadi dengan adanya AI, salah satu yang saya tahu itu memang adanya efisiensi karyawan di sebuah perusahaan yang ada di Jawa Timur waktu itu. Saya ingat betul ratusan sebelum pandemi itu terjadi. Ratusan karyawan dirumahkan karena diganti dengan mesin, diganti dengan robot lah istilahnya ya. Otomatisasi AI ini. Nah, ini bagaimana, Pak? Bukannya ini justru membuat resiko baru, membuat ancaman baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat porsi ini, kita perlu melihat duduk perkara ini secara proporsional. Artificial intelligence itu diciptakan untuk helping others, helping people. Bila mana ternyata helping people-nya ini dinilai justru menggantikan human. Nah, ini berarti perlu dilakukan evaluasi apa yang salah. Adakah skill yang dilakukan oleh si AI ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau bagaimana? Nah, itu salah satu contoh. Ini yang bisa saya katakan cenderung negatif gitu ya. Ya, yang positif ada, Pak, banyak sekali yang positif. Trading saham, orang mau beli Bitcoin, orang mau falas gitu ya, valuta asing, itu bisa dibantu dengan AI. Dan sangat-sangat cepat sekali. Kita manusia mungkin katakanlah 150 BPM itu sudah sangat cepat sekali.
bits per minute dalam hal brain ya, thinking gitu. Kita ngitung cepat sekali. Ahli matematika yang paling pintar bahkan itu hanya bisa mencapai 130-an BPM, bits per minute, atau BPS, bits per second, itu ada berapa lagi, ada hitungannya. Bits per millisecond ada hitungannya. Nah, AI ini sudah dalam hitungan millisecond itu cepat sekali. Karena dia berbasis komputasi. Nah, saya rasa cepatnya dunia bisnis saat ini, jalannya yang begitu cepat sekali, itu salah satunya adalah didukung dengan adanya analisa yang dilakukan oleh AI itu. Makanya kalau kita melihat bursa efek sekarang, cepat sekali. Dan kadang ekstrim nilainya. Apalagi kalau kita bicara blockchain, ya, sistem blockchain itu sudah merubah paradigma penjurnalan akuntansi digital. Ya. Jadi blockchain itu luar biasa. AI ini sangat berperan di situ. Nah, ini adalah fenomena yang perlu kita kaji kembali nanti. Nah, RPA sebagai salah satu bagian atau subset dari AI ini juga perlu Bapak Ibu ngerti. RPA ini adalah Robotic Processing Automation, di mana otomatisasi bisnis, otomatisasi operasional, otomatisasi service dan product creation itu menggunakan robot atau menggunakan otomatisasi. Robot itu Bapak Ibu bukan hanya yang kita lihat seperti di film Terminator, itu bukan ya. Robot yang saya maksud di sini adalah sistem komputasi. Sistem komputasi. Kalau Bapak Ibu pernah beli online, misalkan ada tulisan silahkan chat di sini. Kalau kita bilang selamat sore, maka dia akan otomatis menjawab selamat sore, mohon ditunggu sebentar dan lain sebagainya. Itu adalah RPA. Itu adalah chatbot. Bot itu adalah robot itu. Chatbot atau robot untuk membalas chat. Kalau Bapak Ibu lewat di KFC misalkan, atau Bapak Ibu lewat di McD atau lewat di toko di warung-warung makan yang bergaya Eropa itu, berkelas itu ya, itu pasti ada SMS tiba-tiba masuk, ada tiba-tiba WA masuk, email masuk. Nah, itu semuanya adalah RPA dan AI ini. Itu yang disebut algoritma. Itu yang disebut bahwa algoritma ini mempelajari kita para manusia, behaviornya seperti apa. Itu mereka menggunakan itu. Nah, bisnis analis salah satunya adalah melakukan hal-hal tersebut. Seorang bisnis analis salah satunya adalah melakukan analisa terhadap fenomena-fenomena seperti itu. Sehingga kaitannya nanti adalah dengan yang keempat itu Bapak Ibu, data management. Karena luasnya ruang lingkup seorang bisnis analis, maka dia akan berbasis data. Baik itu data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur misalnya teks, gambar. Yang tidak terstruktur itu misalnya data-data dari database misalnya yang berbasis SQL tadi, atau yang data suara atau data video. Ya, itu perlu kita restrukturisasi bentuk datanya. Baru kemudian bisa kita lakukan analisa-analisa mendalam. Sehingga nanti di hari ketiga itu saya akan melakukan sharing diskusi mengenai data manajemen ini. Mengenai bagaimana kita mengelola data, baik itu data warehousing gitu ya, kemudian data processing, data analisis, termasuk nanti secara umum data science-nya atau secara saintifik, ilmiah atau tidaknya data yang kita analisa itu. Nah, oke. Kemudian skopnya sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa skop kita adalah di 4 hal ini. Operasi bisnis Bapak Ibu harus tahu. Dari operasi bisnis klien kita nanti, you have to know about that, all of them. Harus ngerti betul, harus paham dan understand. Kemudian accounting and finance kita juga akan belajar ke arah situ, kemudian statistik dan data science. Sekali lagi mengenai bisnis operasi atau bisnis proses manajemen ini kita perlu ngerti betul, dan biasanya saya itu 3 hari biasanya untuk melakukan analisa terhadap bisnis operasinya. 3 hari itu melihat secara fisik, kemudian dokumen-dokumen, kemudian kita melihat apa yang sudah achieve dan apa yang belum achieve gitu ya, targetnya. Nah, dari situ kemudian kita memformulasikan problem.
memformulasikan problem, kemudian kita breakdown, kita analisa menggunakan 4 hal tadi. Deskriptif, kemudian diagnostik, kemudian prediktif, dan yang terakhir adalah preskriptif. Nah, 4 hal ini. Oke. Setelahnya kita akan mengkaitkan dengan jalur keuangan gitu ya, finance dan accounting-nya. Lalu kita analisa menggunakan metodologi statistik dan data science untuk kemudian mengenerate decision. Jadi decision-nya ini biasa disebut sebagai data driven decision gitu ya, atau keputusan berbasis data. Oke. Nah, ini adalah salah satu bidang yang harus dimiliki oleh seorang data analis atau bisnis analis, harus dimiliki. Kenapa saya lebih banyak ke data science ini? Karena ini lebih hands on dan technical ya Bapak Ibu. Challenge-nya lebih banyak di sini. Kalau yang bisnis operation kemudian finance itu saya kira Bapak Ibu sering mendengar dan sudah banyak belajar mengenai itu. Tetapi untuk yang sifatnya analytical, menggunakan data, menggunakan metodologi riset yang seperti apa, saya akan bahas di data science ini. Nah, step yang pertama perlu dilakukan seorang data scientist adalah membuat definisi dari masalahnya. Problem definition ini mendefine, kemudian describing the problem secara akurat, secara holistik, dan juga sesuai dengan tujuan analisa. Itu problem definition-nya. Nah, yang kedua adalah setelah kita mendapatkan sumber data, kita lakukan proses data mining atau penggalian datanya. Data mining ini digunakan kenapa? Karena dengan melakukan penggalian kita akan mendapatkan akar masalahnya. Dengan menemukan akar masalah, kita akan melanjutkan untuk data preparation atau mempersiapkan data sebelum kita analisa, gitu ya. Setelah kita siapkan datanya, yang struktur mana, yang tidak terstruktur mana, yang bentuknya raw dan seterusnya itu mana. Baru kemudian kita masuk ke EDA, exploratory data analysis, kemudian ke feature engineering-nya seperti apa, perlukah kita mempersiapkan hal-hal yang sifatnya non teknis juga, yang semuanya teknis kah atau tidak, atau bagaimana yang ada di situ. Masuk ke model building atau data modeling, itu juga kita ada metodenya sendiri, sampai proses evaluasi di akhir. Nah, ini adalah salah satu tugas dari business analyst, teman-teman. Nanti ini akan cukup challenging dan saya kira kita perlu fokus di pembelajaran pada topik itu. Nah, ini yang saya sampaikan di awal bahwa setelah melakukan analisa, kita perlu memvisualisasi data-data yang sudah kita analisa. Dengan visualisasi data yang tepat gitu ya, yang sesuai, yang proper, maka para klien atau mereka para stakeholder yang akan mengambil keputusan itu, yang akan membuat kebijakan itu akan menetapkan strategi dengan tepat juga gitu. Oke, proper analysis akan memberikan output proper strategy. Proper strategy atau strategi yang tepat akan menghasilkan sustainability atau keberlanjutan bisnis yang dimiliki. Begitu kira-kira. Nah, sustainability salah satunya adalah aspek lingkungan, aspek keberlanjutan bisnis dari sisi ekonomi, kemudian people, planet, dan profit ya. Itu menjadi concern juga di dunia analisa data dan analisa bisnis ini Bapak Ibu. Sehingga di proses ketika kita melakukan visualisasi data, kita perlu melihat banyak variabel gitu ya. Tidak hanya misalkan saya sering ngomong sama teman-teman saya di komunitas itu, kalau masalahnya seperti ini misalkan, apakah kita bisa serta-merta melakukan judgement, menyalahkan departemen ini atau departemen itu? Apakah bisa seperti itu ataukah dia karakter atau personal tertentu? Nah, ini adalah tugas kita untuk menjawab itu. Di step ketiga, predictive analysis itu yang paling sulit menurut saya pribadi. Karena apa? Karena di situ sampai metodenya salah, maka hasil yang dimunculkan juga salah, gitu. Kalau kita mengatakan misalkan ini penjualannya kok turun ya, direktur mengatakan, loh ini penjualan turun, mungkin karena ini Pak, sales
personnya, Pak. Orang-orang penjualnya yang kurang perform. Nah, di dalam kasus ini, ya, coba ini kita diskusi. Di dalam kasus ini, apakah bisa? Oke, apakah bisa kita sebagai analisa atau bisnis analis langsung menunjuk departemen sales yang salah atau tidak? Oke, saya ulangi. Ada fenomena penjualan menurun. Apakah bisa langsung kita menyalahkan ini adalah kesalahan sales departemen ataukah tidak? Silakan Bapak Ibu. Siapapun boleh menjawab diskusi ini. Pertanyaan ini pertanyaan untuk semua ya. Kita coba sharing, silakan. Jadi misalkan ada penjualan gitu ya. Penjualan misalnya barang retail gitu ya, e-commerce. Lalu menurun ternyata. Nah, ini kita sebagai analis bisnis apakah akan langsung menyalahkan departemen sales ataukah kita ada opini lain? Begitu maksud saya. Silakan. Ini tidak tentang salah dan benar ya Bapak Ibu. Kita yang penting sharing aja. Atau bisa chat, nggak apa-apa. Atau mungkin saya tanya deh ya, coba ini ke Pak. Pak Taufik deh, coba. Oke, iya Pak Nedvin. Menurut Pak Taufik seperti apa dalam melihat masalah seperti itu, Pak? Sebenarnya kalau melihat performance penjualan, kenaikan atau penurunan penjualan, itu tidak bisa dilihat dari satu faktor, Pak Nedvin. Karena itu banyak sekali, ada beberapa faktor yang terkait. Yang pertama adalah memang kinerja atau performance dari sales kita, sales person kita, itu kita harus lihat. Dan itu kita tidak bisa hanya melihat 1 atau 2 bulan, tapi kita harus minimal kita melihat perform itu 6 bulan ke belakang. Itu kita melihat grafiknya, dia ada kenaikan atau penurunan atau stagnan. Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kondisi saat ini itu faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh, terutama adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk kita. Kalau produk kita itu consumer goods ya, maksudnya mudah untuk dijual, mudah untuk digunakan dan harganya murah, mungkin itu kita bisa kembali ke sales person. Mungkin karena kurang import saja. Namun kalau produk kita itu punya spesifikasi tertentu dengan kualitas yang baik, harga yang cukup baik, itu kita harus melihat tidak hanya dari internal, tapi kita juga harus melihat dari eksternal. Apakah ada kompetitor lain yang mulai akan sedikit mempengaruhi produk kita? Apakah daya beli masyarakat yang memang turun, ataukah kita memang sudah saatnya kita melakukan inovasi terhadap produk itu? Karena tidak menutup kemungkinan suatu produk itu akan menemui titik jenuh. Dulu televisi hitam putih, akhirnya jenuh, orang berinovasi menjadi televisi berwarna. Dulu komputer besar, akhirnya sekarang jadi laptop. Seperti itu. Jadi semuanya perlu analisa, dan itu mungkin tugasnya Pak Nedvin ya, sebagai analis itu ya, mentor. Iya. Itu Pak Nedvin dari saya. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Menarik sekali penjelasan dari Pak Taufik karena luas ya, dan banyak skopnya atau ruang lingkup yang dilihat itu, yang dicoba untuk ditakar secara kualitatif. Nah, ada jawaban dari Pak Rey ya, ini
Kalau menurut saya harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui problematika persoalan yang sebenarnya. Ya, saya rasa ini juga tepat ya. Jadi memang tidak bisa kita buru-buru memutuskan. Itu. Kalau sifatnya asumsi, tentu saja boleh. Sifatnya asumsi itu saya rasa tidak masalah. Tapi kalau kemudian langsung membuat kesimpulan bahwa yang salah ente, lo yang salah men, gue yang benar men. Misalnya seperti itu ya. Kecenderungan orang di kantor, di office itu menunjuk orang lain dulu. Tapi jarang yang menunjuk saya gitu ya. Yang menunjuk diri sendiri. Ya, ini kecenderungan kolektif saya rasa. Secara umum banyak terjadi. Nah, kalau kita sebagai pihak independen, kita ini kan pihak independen ya. Seorang bisnis analis, konsultan, analisa bisnis itu dia pihak independen, dia tidak bisa memihak. Dia juga nggak bisa pro ke direksi atau pro ke manajernya atau pro ke karyawannya, ke supervisornya dan lain sebagainya. Kita perlu melihat ini secara utuh, sekali lagi saya sampaikan, secara global, secara luas gitu. Kalau yang salah memang ada kecenderungan terjadi kesalahan di direksinya, ya kita sampaikan seperti itu. Mungkin ada revisi di kebijakan yang perlu dilakukan misalkan, atau ada kesalahan di supervisornya, berarti dia perlu di coach kah, atau dia perlu di training kah, ataukah dia memang ada watak atau ada karakter yang sedikit membahayakan, yang beresiko terhadap perusahaan, maka dia apakah ini perlu di tes psikologinya, ataukah dia harus dites atau di refreshment lagi skillnya, kan begitu. Nah, kebanyakan para bisnis analis junior atau yang para bisnis analis yang baru itu sering menyimpulkan terlalu cepat. Nah, sekali lagi saya tegaskan atau saya garis bawahi di sini bahwasanya metode untuk melakukan analisa itu cukup banyak. Satu dicoba, satu pengujian dilakukan, lakukan pengujian lainnya. Pengujian kedua dilakukan, lakukan pengujian ketiga, begitu seterusnya. Kalau dalam statistik mungkin Budiah lebih mengerti ya, lebih banyak paham. Nah, kalau di dalam statistik itu ada kappa atau Cohen kappa value ya. Kemudian ada R square, ada C square, ada misalnya T hitung, ada F hitung dan seterusnya. Nah, parameter-parameter itu akan dicoba beberapa kali Bapak Ibu. Tidak bisa kita melakukan penghitungan kuantitatif hanya sekali saja. Karena itu mengurangi reliabilitas data nantinya. Gitu. Nah, saya beri contoh lain. Contoh lain adalah, apakah Excel saya terlihat ini, Pak? Excel saya apakah terlihat ini di screen? Pak Taufik kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang menarik adalah dengan analisa data, melakukan analisa data itu kita bisa melakukan prediksi-prediksi yang sifatnya kuantitatif. Pak, prediksi itu tidak boleh loh Pak, kan begitu misalnya. Meramal itu tidak boleh loh Pak, kan begitu. Karena itu tidak akurat. Akurasinya berapa persen Pak ramalan Anda dan seterusnya. Bapak Ibu tetap pada tujuan, target, tetap pada objektif atau target kita di dalam melakukan analisa data atau analisa bisnis. Forecast atau Pak Prabowo bisa di-mute tolong. Pasti lagi nonton sinetron ya. Pak Prabowo bisa tolong. Ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah data sales yang akan kita lakukan prediksi, yang akan kita ramal kalau berbasis time series. Ini kita berbasis time series. Kita berbasis deret waktu. Ada banyak
metode ada yang cross section dan seterusnya ya. Ini time series, contoh dari data yang akan kita analisa. Ada penjualan produk di tahun 2021 ini dari mulai bulan Januari hingga yang terakhir bulan Agustus. Nah, kemudian kita diminta, kita tidak usah pakai yang rumit-rumit dulu ya, tidak usah pakai Python atau menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Tableau atau menggunakan data mining, warehousing atau statistik, tidak usah dulu. Kita pakai yang paling sederhana dulu, pakai Excel aja tuh. Nah, ada penjualan dari bulan Januari, produk motor itu terjual 78, Februari 65 motor terjual, Maret 79 dan seterusnya. Karena ada indikasi penurunan, ini kan trennya ini cukup fluktuatif ya, naik turun. Nah, yang di sini ada penurunan, naik turun dan seterusnya. Ini seorang bisnis analis diminta untuk coba deh kamu kira-kira bulan depan terjual berapa ya? Nah, kita akan coba ramal di sini. Kita akan coba ramal. Seperti ini misalnya. Di bulan September ini, Oktober, November, dan Desember, berarti 4 bulan ke depan kita akan ramal berapa penjualan produk motor berdasarkan penjualan di bulan-bulan sebelumnya. Langsung saja kita lakukan forecast, ya. Analisa prediktif dari analisa prediktif daripada data ini. Oke, kita pilih periodenya, kemudian penjualan di periode penjualannya, periode target dipilih dulu ya, A12 itu, kemudian periode penjualannya yang sudah dilewati, kemudian nilainya ya, nilainya dulu maksud saya. Jadi nilainya kemudian berdasarkan dari penjualannya begitu. Periode terjualnya. Oh, ini belum saya kunci. Ini harus manual Bapak Ibu karena oke, sini kemudian ini ya. Ini harus manual ini soalnya Windows 10 ini tidak tahu ini kok seperti sulit sekali mengunci Excel. Ya, setelah dikunci kita akan melihat periode ke-9 nanti berapa keluarnya. Oke. Nah, kemudian kita tarik saja langsung ke bawah. Ya, seperti ini. Ini kira-kira yang terjual di bulan September hingga Desember itu yang kira-kira terjual segini. Loh, Mas, itu benar tak? Pasti terjual segitu. Nah, sekarang kita lihat, misalnya ada pertanyaan seperti itu ya dari klien, apakah itu akurat seperti itu? Wah, faktor apa kan begitu ya. Nah, itu ada variabel-variabelnya mungkin ya, lalu kemudian kita prediksi nih, kita ingat-ingat nih, oh Januari kenapa kok bisa cukup tinggi 78. Nah, kita tulis saja kemungkinannya, variabel-variabel yang mendukung terjadinya penjualan yang sebesar itu. Kita tulis saja, misalkan online sales gitu ya. Kemudian misalkan selain itu adanya misalnya CRM yang bagus. CRM itu Customer Relationship Management. Jadi CRM ini yang misalnya itu ya, CRM lah. Kemudian 65 salesnya meningkat karena adanya sosial media. Jadi ada kanal-kanal komunikasi dengan customer dan seterusnya. Kemudian ada promosi offline gitu ya. Kemudian 79 ini kok
naik lagi dari 65, kemudian naik lagi ke 79, mungkin ada apa ya? Tulis saja variabelnya, misalkan promosi via digital marketing atau saja digital marketing di misalkan di Facebook atau di IG ya, IG and FB. Nah, ini yang disebut variabel Bapak Ibu atau variabel ya ini. Jadi variabel ini yang kemudian akan kita presentkan. Sebab musabab terjadinya ini. Sayangnya kita tidak bisa menentukan variabel berikutnya karena dari bulan Agustus ini sudah VUCA. Sudah volatile, uncertainty, kompleks, dan ambiguity kan. Kita juga belum bisa tahu, tapi kemungkinan kita bisa melakukan prediksi variabelnya dengan menggunakan tren. Jadi tren yang sudah ada apa ya kita bisa melihat ini. Oh, ini lagi ngetren misalnya itu ada travel online itu ya. Nah, ada travel online, apakah kita bisa include-kan bonus di situ, bonus atau benefit untuk customer kita di situ, kita membuat kupon, kemudian mereka bisa melakukan tour virtual dan seterusnya, ya, seperti itu misalkan. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kita ajukan ke manajemen atau ke direksi. Nah, kemudian misalnya mereka bertanya, loh Pak Nedwin, itu bagaimana ya? Memang benar ada pengaruhnya gitu ya. Ya kita bisa melihat saja di sini. Langsung saja kita lihat korelasinya begitu. Kita bisa masuk ke analisa data, kemudian dari data itu Nah, kita langsung melihat data analisisnya ya. Ya, di sini kita akan mencoba untuk melihat, Bapak Ibu kalau belum punya data analisis di Excel-nya nanti bisa masuk di sini, option, kemudian di add-ins sini. Di add-ins ini nanti ada beberapa, kemudian Excel add-ins-nya dipilih, ada analisis toolpack dan seterusnya ya kita go gitu aja. Kebetulan di tempat saya sudah ada ini ya. Jadi kita langsung saja pakai misalnya deskriptifnya dulu gitu ya. Kalau mereka bertanya tentang akurasi dan seterusnya kita langsung saja tunjukkan saja deskriptifnya. Oke. Kita blok target, kemudian output range-nya misalkan di sebelah sini. Aduh, hilang. Sorry. Input range nilainya, kemudian output range misalnya di sebelah sini. Summary statistik dengan confidence level rata-rata 95% ya Bapak Ibu, umumnya 95%. Sehingga nanti 0,05 ininya alfanya atau NAB ya. Nah, nilai ambang batas. Oke. Ya, ini sudah muncul hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi di summary statistiknya seperti ini, akan muncul mean, rata-rata, kemudian standar errornya muncul, Pak, errornya kira-kira ya sekitar 4,07 ya, gituin aja. Jadi disampaikan seperti itu. Kemudian median modenya keluar, standar deviasinya segini dan ini cukup kecil ya, deviasi segini. Kemudian kurtosis skewness ini adalah kemiringan atau keruncingan dan kemiringan gitu ya. Jadi ini keruncingannya, ini adalah kemiringan data. Jadi data itu, Pak, ini kok agak susah ya Pak. Nah, gini. Data itu seperti kelereng. Bapak Ibu tahu ya kelereng waktu kita masih kecil, waktu kita masih kecil dulu sering main kelereng waktu sekolah ya kan. Sering main kelereng. Nah, itu kelereng di tangan itu dilempar ke tanah semua. Setelah dilempar, itu berarti datanya kan tersebar di mana-mana, atau kelerengnya itu tersebar di mana-mana. Data itu sama seperti itu. Data juga tersebar di mana-mana. Maka kita akan membuat aksis atau membuat apa yang disebut sebagai sumbu X dan sumbu Y untuk membuat bidang dari data itu.
data itu dibuat bidang atau kelereng tadi itu taruh di kotak gitu, dikasih garis untuk melihat dia sebarannya seberapa sih. Nah, bidang X dan Y ini yang akan membantu sekali dalam kita melakukan analisa. Nah, sehingga dari bidang X sumbu XY itu akan kita lihat keruncingan dan kemiringannya. Nah, ini adalah nilainya. Berarti keruncingannya minus gitu kan, ke kiri. Kemiringannya positif ke kanan begitu. Walaupun 0,12 itu tidak signifikan ya. Tapi dia ini. Range-nya sekitar 44. Jadi range nilainya itu sekitar 44, minimum 46, maksimum 90 ini untuk value-nya. Jumlahnya sekian, ininya sekian n-nya ya. Confidence level 95% sekitar 8,97. Nah, lantas setelah ini kita akan lanjutkan untuk mencoba melihat gitu ya, untuk mencoba melihat secara pengaruh gitu. Kembali lagi kita ke data analisis, kemudian kita lihat pengaruhnya melalui regresi gitu ya. Kita masukkan Y dan X-nya, misalkan periode dan sales-nya apakah punya pengaruh begitu ya, apakah selalu di bulan Januari itu tinggi atau di Februari itu selalu tinggi gitu ya. Kita akan melihat di sini. Kita input Y-nya dulu, Y-nya itu adalah nilai hasilnya, kemudian faktor prediktor ya atau yang akan memprediksi yaitu bulannya itu. Nah, kemudian confidence level jangan lupa, kemudian output range-nya misalkan di sini aja, output range, input by di sini. Residual bisa kita ini klik line fit plots dan normal probability plot saja cukup. Standardized residual tidak perlu karena ini bukan analisis jalur ya. Jadi kita rasanya tidak perlu ini. Oke. Ya, sudah muncul di sebelah kanan. Nah, ini adalah summary outputnya. Di mana dari sini kita bisa lihat hasil dari uji tadi, analisa tadi. Nah, regression statistik di sini, sorry, saya adjust terus ini karena biar enak ditonton. Nah, ada R-square, multiple R-square dan seterusnya. Ini adalah contoh. Di mana pengaruhnya, Pak? Di mana pengaruhnya, Pak? Apakah dia signifikan atau tidak, Pak? Pengaruh antara bulan dan hasil item yang terjual, gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu nih. Multiple R, ya kita sebetulnya parameternya ini. Parameter pengaruhnya adalah di R-square ini. Nah, R-square ini menunjukkan angka positif 0,31. Mendekati, ya nggak dekat banget sih dengan angka 1 gitu ya. Semakin dekat dengan angka 1 maka semakin baik begitu. Ini adalah parameter gitu ya. Kemudian multiple R-nya ini 0,56. Ini adalah perbandingan dari R-square dan juga terhadap standar deviasinya. Jadi segini. Terhadap deviasi yang terjadi, pembiasan yang terjadi itu segini. Ini positif dan 0,56 ini tidak merupakan ancaman ya, jadi masih oke. Dan adjusted R-square ini apabila ini sangat tinggi, selisih dari R-square ke multiple R ini sangat tinggi, maka kita langsung saja melihat adjusted R-square-nya. Tetapi karena dalam hal ini tidak begitu tinggi, ya ini 0,56 dan 0,31 itu tidak jauh banget selisihnya. Kalau ini 2 misalnya 0,56, nah ini cukup jauh selisihnya, kita melihatnya ini adjusted R-square ya. Kalau tidak begitu jauh ya kita melihatnya R-square ini sudah cukup. Oke, dia oke nilainya, kemudian standar error-nya hanya sekian, observasi 12 kali karena N-nya memang 12 bulan ya. Nah, ini adalah analysis of variance-nya ANOVA, di mana dari hasil ini adalah mean square atau rata-rata kuadrat begitu ya. Dan ini adalah standarnya ya, ini uji F-nya, ini nilai F hitung ya. Nilai F hitung dan ini adalah F tabelnya. Nah,
kemudian residu sekian, nilainya 1 ya, regresi. Ini bagus. Regresi ini nilainya bagus untuk analisis of variance-nya. Itu. Jadi kita melihat berapa banyak variasi atau varians lah ya terjadinya kesalahan dan seterusnya, itu bisa dari sini analisisnya. Kalau regression sekian saya kira tidak banyak ya variansnya. Kemudian intercept, ini adalah intercept dan slope itu kalau di sumbu XY adalah simpangannya itu, simpangannya. Jadi garis yang menyimpang itu adalah interceptnya, kemudian X variabelnya atau variabel X-nya adalah min 2 gitu ya. Jadi ini negatif. Bapak Ibu perlu dilihat koefisiennya adalah negatif. Ini saya bold. Kemudian T-stat atau ini untuk melihat, ini T hitung untuk melihat hipotesis, ini untuk melihat pengaruh secara parsial ya. Ini juga negatif. Tolong diingat-ingat ya, ini negatif dan negatif. Koefisien yang pertama ini negatif, koefisien yang T-statnya ini juga T hitungnya adalah negatif. P-value-nya 0,05. Sangat-sangat sangat-sangat jauh dari angka 1 ya, 0,05. Kalau 0,5 saya sudah khawatir ya, karena ini 0,05 maka ini tidak mengapa. Ini untuk uji hipotesis ya. Hipotesis di awal kan kita bilang ada pengaruh. Nah, karena ini 0,05 maka tidak berlaku hipotesis itu. Memperkuat adanya hasilnya ya, ini tidak berpengaruh. Ini H0 atau H1 ditolak, H0 diterima. Alternatif atau hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis 0 yang diterima begitu ya. Karena berdasarkan p-value dan juga nilai negatif dari T hitung dan koefisien variabel X-nya gitu. Nah, ini tidak perlu dilihat karena hanya supporting atribut aja dari statistiknya. Nah, begitu Bapak Ibu. Terus residual outputnya perlu dilihat enggak Pak? Nah, residual itu hanya sisa dari penghitungan, jadi saya kira tidak perlu, kecuali kalau kita mau menstandarisasi atau standardize untuk analisis jalur dan faktor misalnya. Kita akan melihat persentil, kemudian output Y dan predicted Y-nya. Tapi untuk kasus kita saat ini tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan lihat probability plot ya. Ini kita masih pakai Excel ya, jadi masih gampang dan bisa dicoba sendiri-sendiri. Nah, ini untuk normal probability plot, ini adalah garis ya. Ini secara umum normal. Jadi data yang kita dapat itu normal sebenarnya. Secara sebaran ya. Kalau dia nyebarannya wah, kiwa tengen ngisor dhuwur ya, kanan kiri atas bawah, wis pokoknya scattered banget lah, tersebar, itu enggak begitu normal. Ini cukup normal kalau melihat garisnya linear ya ke kanan. Kemudian X variabel 1 line fit plot ini adalah bagaimana fit dia itu cocok atau enggak, atau pas atau enggak gitu ya untuk variabel X ini di bidang sumbu XY-nya gitu. Jadi ini juga bagus nilainya. Jadi ini yang berwarna yang tengah ini linear gitu, kemudian garis yang menyebar juga tidak jauh ya untuk plot areanya ini, Y-nya terhadap predicted Y-nya juga tidak jauh. Oke ya, itu adalah salah satu contoh sehingga kita bisa sampaikan ke direksi bahwa tidak ada pengaruh begitu dari hasil analisa statistik di Excel. Nah, itu adalah salah satu contoh. Begitu ya. Oke, silahkan bila ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Monggo. Oke, mungkin saya lanjut ke saya selesaikan penjelasan saya. Sudah hampir jam 9 ya. Oke, ya ini tadi. Kemudian teamwork ya, jangan lupa bahwa setiap
pengerjaan proyek dari klien itu akan diminta, tidak mungkin kita kerjakan sendiri Bapak Ibu, tidak mungkin, minimal 2 orang ya. Jadi seorang bisnis analis mengerjakan sendiri itu menurut saya dia over PD. Kalau menurut saya, karena apa? Karena dia butuh sparing partner untuk diskusi, minimal dengan orang internal klien, minimal itu. Kalau mungkin kita sendirian ya sebagai konsultan, minimal dengan orang dari perusahaan klien gitu. Entah itu orang IT-nya, entah itu orang yang departemen yang bermasalah tadi atau apa. Teamwork, jangan lupa bisa menggunakan Scrum Project dan seterusnya. Nah, ini saya tunjukkan ya, sosial media marketing itu menjadi salah satu hal yang bisa kita pakai untuk memasarkan jasa kita sebagai bisnis analis gitu ya. Karena saya sendiri sering ya dulu, dan juga salah satu hibah yang saya terima dari Kementerian Dirjen Dikti, waktu itu Kemenristek Dikti ya, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Itu hibah yang saya terima dari Kemenristek Dikti adalah di bidang digital marketing waktu itu tahun 2019, sehingga saya implementasikan ketika saya punya lembaga saya sendiri, lembaga konsultan saya sendiri, saya implementasikan dan itu sangat berhasil. Kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, kita pakai YouTube, berbayar memang ada modal di awal Bapak Ibu, tapi mereka tahu betul bagaimana iklan kita itu menjangkau para pembaca, sehingga mereka yang status-statusnya terkait dengan advertisement kita akan masuk gitu, akan menghubungi kita. Sosial media marketing ini saya rasa sangat berguna sekali ya, dan bisa Anda pakai. Jadi memanfaatkan media sosial sebagai kanal pemasaran kita dan CRM. Nah, CRM ini sering sekali saya lihat, jadi Customer Relationship Management. Salah satu seorang data scientist terkenal yang sukses menurut saya adalah Lillian Pearson namanya. Lillian Pearson ini kalau tidak salah dari Swiss, ya, dari Swiss itu kalau saya nggak salah ya, dari Eropa lah pokoknya, itu hanya menggunakan sosial media dan juga YouTube video untuk membangun para followernya yang berpotensi menjadi klien. Dan ketika ditanya dari followernya berapa orang yang kemudian menjadi kliennya, itu ada sekitar 32%. Dan luar biasa. Sekian ribu itu sekian ratusnya menjadi kliennya. Luar biasa itu. Dan itu cara dia atau cara seseorang atau cara kita dalam memasarkan jasa ya. Kalau kita bicara jasa ya. Karena seorang bisnis analis itu jasanya adalah produknya adalah jasa itu sendiri maksud saya. Nah, oke, sosial media marketing bisa Anda pakai. Oke, yaitu jadi terima kasih sudah menghadiri acara saya, dan ini salah satu foto-foto kegiatan saya di mana saya menjadi konsultan juga di beberapa pabrik dan usaha gitu ya. Kemudian ini ketika saya mendapatkan hibah itu dan apresiasi dari kementerian waktu itu saya dapat, kemudian yang paling kanan itu kegiatan saya sebagai seorang analis data, di mana itu salah satu yang membuat saya sangat bersemangat karena memang belum banyak ya Bapak Ibu, belum banyak konsultan data atau bisnis analis itu belum banyak. Jadi ini cukup challenging dan cukup menjanjikan sekali lagi cukup menjanjikan. Wah, saya sudah bekerja Pak, gaji saya sudah banyak sekali. Misalkan ada yang mengatakan demikian, loh saya bersyukur dan senang sekali justru. Tetapi ada saatnya kita perlu merasakan menjadi entrepreneur begitu. Merasakan menjadi konsultan yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Saya kira begitu. Nanti bisa dilanjutkan ke diskusi ya. Karena tidak ada moderator, jadi langsung ke saya saja nanti diskusinya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk sesi sharing, dilanjutkan ke sesi tanya jawab bila ada. Because we have still 30 menit ya untuk diskusi ini. Tapi bila mana sudah ngantuk dan mau segera ditutup ya saya ngikut saja. Silakan.
Bila ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang mau disanggah juga silakan. Saya open orangnya, monggo. Mungkin dari Mas Rey bisa, atau dari Bu Novita, dari Pak Prabowo, dari Mas Irfan, dari Mas Harsha, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan ya silakan. Karena kita masih pertemuan pertama ini ya. Pertemuan pertama ini hanya overview saja, belum betul-betul masuk ke bidang bisnis analisisnya. Baru overview. Malam Pak, saya Novita. Baik, silakan. Iya. Sorry ya Pak, saya tadi sudah dengar sekilas dari penjelasan Bapak mengenai bisnis analis. Ya. Nah, saya ada sedikit pertanyaan sih menurut saya Pak. Jadi gini, Ya. ketika kita sebagai seseorang yang mau memulai usaha, otomatis kan kita perlu menganalisa mulai dari problem kayak membuat kayak pitch deck seperti itu. Apa pitch deck itu kayak apa kita harus melakukan bisnis analis dulu untuk membuat pitch deck ya Pak ya? Saya lihat kok dari yang saya lihat itu kok kan selama ini saya memang ada rencana untuk punya usaha sendiri, sedang buat pitch deck juga. Jadi saya lihat kok ini tuh berkaitan sama itu. Boleh dibantu untuk dijelasin Pak? Ya, tentu saja. Ini diskusi yang menarik Bu Novita. Memang pitch deck itu saat ini menjadi menjadi concern bagi banyak pelaku bisnis, utamanya entrepreneur. Nah, pitch deck yang baik itu adalah yang mencantumkan kelebihan dan juga problem solving yang akan ditawarkan. Baik itu sifatnya produk ataupun jasa, itu yang pertama ya. Kedua, sebaiknya memang kita perlu melihat calon customer kita atau calon user kita dengan melakukan satu analisis SWOT. Ini kalau kita bicara gap yang mungkin akan kita hadapi nantinya ketika kita masuk menjadi konsultan mereka atau menjadi supplier mereka. Yang pertama adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Kekuatan kita perlu kita lihat, perlu kita ukur, weakness perlu kita ukur, kemudian opportunity, peluang perlu kita ukur, threat atau ancaman juga kita perlu ukur. Nah, dari situ kemudian kita buat matriksnya untuk kemudian kita sampaikan ke mereka bahwa kelebihan kita ini, kelemahan kita ini, tapi sudah kita overcome, sudah kita sudah kita siasati seperti ini. Nah, begitu misalnya. Yang kedua, analisis pestle. Analisis pestle bisa dipakai. Pestle itu adalah political aspek, economical aspek, legality atau legalitas, kemudian teknologi, kemudian environment. Gitu ya. Pestle, S-nya itu social. Pestle tulisannya ya, pestle itu kita bisa lakukan analisis semacam itu. Kita buat satu bentuk reportingnya dan visualnya kita sampaikan ke mereka. Kalau perlu di dalam dokumen pitch deck-nya itu atau misalnya kita sedang pitching untuk investor gitu ya misalnya, kita bisa sampaikan tidak mengapa. Saya kira dengan kelengkapan dokumen seperti itu, dengan kelengkapan report seperti itu, maka orang akan lebih yakin ke kita. Analisis yang sifatnya kualitatif ya itu ada banyak. Nah, tetapi kalau yang dimaksud Bu Novita adalah analisis yang sedikit kuantitatif semacam itu, maka tidak salah juga, tidak mengapa. Bisa kita lakukan, misalkan bagaimana kita masuk ke market fit atau produk yang akan kita jual, misalkan produk baru, ini masuk nggak sih market fit-nya gitu. Kita pas nggak masuk di market Jawa Timur misalnya, atau di market Jawa Tengah, masuk di mana saja. Nah, dari pestle tadi, misalkan kita bisa melakukan pengukuran. Kita bisa melakukan dari politikalnya, misalkan range skala Likert 1 sampai 5 adalah 4 gitu ya treatmentnya. Atau ancamannya misalkan atau resiko dari sudut pandang politiknya 4 misalkan. Kemudian dari sudut ekonomi
masyarakatnya gitu ya. Misalkan tidak cukup tinggi mungkin UMR-nya, jadi bisa diasumsikan rendah begitu ya pendapatannya, maka kita tulis saja 3 misalkan. Kita ambil garis tengahnya saja, nilai tengah. Kemudian yang lain sebagainya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita lakukan analisa-analisa. Kalau kita masuk ke situ berarti kita bisa lakukan analisa market basket namanya. Kita bisa melakukan analisa sentimental atau sentimen analisis untuk behavior dari calon pembeli kita atau calon user. Begitu Bu Novin, kira-kira. Apakah sudah menjawab atau bagaimana? Sudah kok Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya silahkan, karena ya monggo. Selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Pak Haris. Iya. Cukup menarik masalah analisis yang harus kita lakukan di awal. Itu kan Ya. ada 4 tadi ya. Ada perspektif, ada prediktif, ada perspektif dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan ini kan kalau di analisa bisnis ini ada yang namanya itu bisnis canvas model ya. BCM biasanya oleh Norton ya. Norton siapa Mas? Apa Pak? WCN apa Pak? Bisnis canvas model. Oh, kanvas ya. Ya, bisnis model kanvas atau bisnis kanvas model. Itu kan untuk kita membuat mapping ya dari 9 perspektif ya. Inputnya apa, outputnya apa, sales distribution channelnya seperti apa. Nah, apakah model BCM ini sudah cukup untuk membuat analisis overview di depan gitu Pak terhadap suatu kondisi bisnis proses sebuah perusahaan atau startup atau usaha yang baru gitu Pak? Oke Pak Harsha, terima kasih pertanyaannya. Ini salah satunya yang penting Bapak Ibu. Jadi kanvas bisnis model, walaupun dia itu merupakan atau strategi bisnis yang cukup lama ya, tentunya di 80-an 90-an itu sudah dipakai, tetapi saat ini mencuat lagi. Karena ada apa? Karena adanya persaingan ketat antara Blue Ocean dan Red Ocean. Ya, gini. Jadi kalau dulu itu belum ada internet gitu ya. Orang melakukan bisnis itu sampai Red Ocean, jadi berdarah-darah gitu. Red Ocean itu istilahnya. Nah, kalah dengan yang punya modal tuh ceritanya, yang Blue Ocean. Blue Ocean strategy biasanya dilakukan oleh yang B2B. Bentuk bisnisnya B2B, kemudian yang Red Ocean itu yang B2C. Jadi langsung ke customer atau end user. Nah, ini cukup menarik karena apa? Karena saat ini baik B2B maupun B2C menggunakan pendekatan yang sama, yaitu menggunakan pendekatan daring atau online. Baik itu penjualan, promosi, kemudian melakukan penetrasi pasar, market fit analysis dan seterusnya. Nah, bisnis canvas model saya kira perlu dipahami juga. Canvas bisnis model itu kita melakukan mapping terhadap operasi bisnis dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari yang resikonya semakin beresiko tinggi dan beresiko rendah. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan mapping tentunya kita bisa menarik kesimpulan juga untuk diarahkan ke analisa kuantitatif seperti yang tadi kita lakukan. Kita bisa lakukan forecast misalkan. Misalnya untuk operasi bisnis yang tetap atau investasi di mesin, di produksi yang tetap sebesar misalkan 1 miliar misalkan investasinya untuk setiap 5 tahun, apakah akan menghasilkan output yang sama di 5 tahun berikutnya, ataukah lebih tinggi ataukah lebih rendah? Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan tadi analisis data science tadi. Kita bisa pakai itu. Forecasting, prediksi, kemudian churn analysis, market basket, K-means, kemudian ada support vector machine, dan seterusnya. Banyak sekali algoritma yang bisa dipakai. Nah, kemudian dari situ kita baru bisa melakukan rekomendasi atau preskriptif analisis tadi. Rekomendasi kita berdasarkan apa nih? Berdasarkan fenomena A, B, C. Atributnya apa saja, variabelnya apa saja yang mendukung. Baru kemudian kita mengambil kesimpulan bahwasanya ke depan ini sudah usang strateginya. Ke depan investasinya bukan di mesin Pak, tapi misalkan di lingkungan misalkan, atau di CSR-nya misalnya, atau di
investasi non teknis atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tepat sasaran dan tepat guna analisis kita itu. Gitu Pak Harsa kira-kira. Baik Pak. Cukup menarik karena saya mau nanya lagi Pak ya, mohon maaf Pak. Silakan, Iya, nyambung yang prescriptive analysis tadi itu apakah seperti kayak AHP gitu nggak sih Pak? Analytical hierarchy process gitu nggak sih Pak? Processing ya. Iya. AHP atau OLAP ya, ada banyak sekali ya. OLAP, AHP, Analytical Hierarchical Processing, kemudian OLAP itu Online Analytical Processing sama saja. Itu kalau yang bawa maksud adalah AHP dan OLAP, itu adalah ERP atau tools atau mesin yang digunakan untuk melakukan analisa. Itu tidak salah kita pakai itu. AHP itu juga bagus, OLAP juga bagus. ERP, SAP, SAS, semuanya bagus. Nah, tetapi yang akan kita pelajari bukan tools nanti, tapi dasar dari tools itu sendiri. Kalau Bapak melakukan misalkan, oke, saya mau narik data nih, penjualan dari 5 bulan yang lalu. Oke, ada tiketnya misalkan, kodenya kode ABCDE gitu ya. Kemudian kita transaksi, kita lihat, kita lakukan analisa secara manual misalkan. Nah, kalau di data science ini atau di bisnis analis ini, kita akan coba untuk tidak menggunakan itu. Kita akan coba menggunakan pendekatan lain yang lebih menggunakan human brain, yang lebih menggunakan intelijensi kita sebagai pembelajar, sebagai manusia kok sepertinya ekstrim. Kita akan intelijensi kita sebagai pembelajar, di mana analisisnya nanti akan bersifat kuantitatif. Jadi ada pendekatan matematis, pendekatan statistik, begitu Pak. Pak Nedvin, kan kita sudah punya OLAP, ngapain sih harus mikir-mikir berat? Nah, ini tidak mungkin kita selamanya depend sama itu. If we are talking about being a consultant, kalau kita bicara mau jadi konsultan atau bicara menjadi seorang analis bisnis, tentu kita harus mengerti itu. Begitu kira-kira. Sehingga OLAP itu cukup membantu di dalam perusahaan besar ya, atau proses besar, tetapi sebagai seorang analis kita juga perlu ngerti proses dari awal hingga akhirnya gitu. Nah, oke Pak Harsa, saya skip sebentar karena ada pertanyaan dari Pak Ray ini. Pak, ya, dia merasa mungkin dalam Excel ada kendala begitu ya, dan masih muda, tetapi ingin belajar gitu ya. Nah, saya langsung jawab saja. Jadi teman-teman semuanya, kita semua ini pembelajar. Baik itu pembelajar yang aktif dan pasif ya. Pembelajar aktif itu yang masih menjadi mahasiswa atau yang masih sekolah. Yang pasif ya itu adalah yang sudah bekerja tapi masih ingin punya skill baru. Saya kira pembelajaran menjadi bisnis analis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Anda masih SMA, sudah memiliki niat untuk belajar di luar bidang pelajaran SMA, itu saya sudah sangat senang sekali. Kalau Anda belum tahu, ini saya kasih cerita. Salah satu orang terkaya di bidang fintech dari Silicon Valley itu namanya Cornelison Family. 2 orang kakak adik itu kelas 2 SMA sudah jadi miliuner. Dia belajar programming, kemudian dia bikin aplikasi startup fintech yang dipakai hampir seluruh orang dunia saat ini. Apa namanya? Luar biasa. Jadi mereka lah penemu Stripe ya. Jadi CEO-nya Stripe itu mereka. Stripe itu yang sekarang ada di barcode kartu ATM Bapak Ibu itu. Stripe. Jadi dia dipakai di hampir seluruh bank. PayPal juga pakai itu, OVO pakai, banyak sekali. Karena banyak sekali yang pakai itu. Jadi Stripe itu CEO-nya atau founder-nya itu masih SMA kelas 2 waktu itu. Kemudian kuliah di MIT semester 6 keluar. Kakaknya keluar, adiknya yang nerusin kuliah kalau nggak salah. Sekarang sudah menjadi miliuner dan biasa berkumpul diskusi sama Mark Zuckerberg, Satya Nadella dari Microsoft, Sundar Pichai dari Google, Jack Dorsey dari Twitter, itu diskusi antar CEO gitu. Jadi tetap semangat,
siapapun dan mungkin Anda merasa saya kurang ini bla bla, tidak masalah. Tidak masalah. Kita tidak banyak menghitung manual seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 atau seperti itu, tidak. Tapi kita yang penting ngerti metodenya. Oh, berarti ini keluarnya hasil sekian, berarti interpretasinya adalah perusahaan merugi. Oh, kalau interpretasinya sekian, berarti perusahaan kita perlu improvement di area ini, gitu. Semacam itu, kira-kira. Tidak masalah. Oke, jadi tetap semangat. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Pak, saya harap. Pak Medin. Ya, silahkan Pak. Mohon maaf, tanya lagi Pak. Oh, Mohon maaf sekali lagi Pak ya, rombongan tanyanya. Santai-santai. Iya. Ini yang menarik dari tadi itu kan kita membuat proyeksi ya Pak ya, prediktif ya. Sekarang bahas tentang prediktif ya Pak ya. Itu kan biasanya kalau tools analisa di finance itu kan kita membuatkan FinMod ya, financial model ya Pak ya. Ya, financial modeling ya. Ya, kita kan melihatnya dari PV ya, present value-nya ya, present value. Ya. Nah, namun FinMod ini adalah dari forecast market dulu ya Pak ya. Ya, betul. Sedangkan benang merahnya sama analisis yang Bapak sampaikan tadi ada 5 quarter, ada Pestel, ada TOS, ada geometrik dan sebagainya, kan analisa overview dari luar. Nah, ini kan cukup takes time yang agak panjang Pak ya. Kalau dan cost juga pasti. Costly, sangat costly sekali Pak. Biasanya kan ini kalau digunakan kayak kita bikin long run planning ya Pak ya, atau rencana jangka panjang perusahaan, itu kan semua tools yang kita pakai itu Pak ya. Pertanyaannya begini Pak, kira-kira di business analysis itu kurang lebih bidangnya hampir sama kayak strategic management yang membuat sebuah long run, sebuah rencana jangka panjang perusahaan atau tidak sih Pak? Atau enggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya. Karena saya lihat kayak ada kemiripan dari bidang tersebut terhadap business analysis sendiri gitu loh Pak. Betul. Ya, terima kasih Mbak Harsa. Ini memperjelas tujuan belajar kita ya. Nah, jadi begini, strategic management itu lebih outputnya adalah strategi kualitatifnya, statement outputnya. Oke, sementara business analysis adalah outputnya adalah visualisasi data. Ini adalah dua hal yang mirip tetapi berbeda, di mana strategi bisnis sebuah perusahaan itu akan dinyatakan dalam sebuah statement yang akan menjadi kebijakan perusahaan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu di-note adalah analisa bisnis dalam konteks data seperti yang kita akan pelajari, itu outputnya adalah visualisasi. Nah, visualisasi itu untuk apa? Untuk memperjelas problem dan solusinya. Gitu. Problem dan solusinya ini akan dinyatakan atau di state out menggunakan visualisasi data itu. Nah, sehingga ini adalah hal yang berbeda. Strategic management, misalkan mungkin Mas Harsa atau Pak Harsa sering membaca buku-bukunya Michael Porter ya atau Philip Kotler, itu sering dari Boston Consulting Group itu sering menerbitkan jurnal-jurnal internasional menyatakan bahwa ada intercept ya atau ada simpangan antara data atau analisa data dan strategic management atau strategi perusahaan, penciptaan strategi baru perusahaan, begitu. Ada, sangat korelatif. Kalau saya pribadi saya menyatakan bahwa data science ini mendukung terciptanya strategi baru. Sepanjang dia bisa menjadi evidence atau bisa menjadi supporting fact atau fakta yang mensupport itu, maka dia bisa saja membuat strategi baru. Karena di mana-mana saya bekerja dulu itu membuat strategi baru itu sangat rumit sekali. Misalnya sekarang sedang ramai perubahan iklim. Apakah ada statement perusahaan yang divisi misinya itu menyatakan itu? Apakah ada policy di perusahaan yang menyatakan itu? Apakah ada prosedur itu? Nah, ini kan strategi-strategi baru yang perlu pendalaman, penalaran. Saya kira dengan adanya data science atau konsultan bisnis, analisa bisnis begitu ya, secara kuantitatif akan membantu untuk mengambil keputusan itu. Perlukah dibuat strategi baru atau tidak? Seperti itu kira-kira.
cukup menarik, Pak. Sebenarnya kalau visualisasi data ini setahu saya cuma pakai tools apa Power BI gitu-gitu aja sih, Pak. Ini kayaknya lebih dalam lagi kayak ya, Pak ya. Itu lebih dalam ini lebih dalam karena Power BI itu mirip seperti Excel ya. Jadi Power BI itu hanya visualisasi dari data raw mentah yang tidak dianalisa. Power BI, Tableau, ClickView, kemudian ada lagi banyak sekali ya, banyak sekali. NIME, kemudian aplikasi-aplikasi data mining seperti WK, kemudian seperti Rapid Miner, ya itu akan kita juga pelajari nanti. Cuman Tableau dan Power BI hanya kulitnya saja karena tidak begitu ini. Yang kita akan pelajari nanti lebih ke metode dan jalur analisanya, begitu ya Mas Tersa ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Nurdin. Siap, sama-sama. Kita ke Bu Novita, sudah angkat tangan dari tadi katanya mau bertanya. Silakan Bu Novita, saya kira ini pertanyaan penutup ya. Oh, enggak Pak, kepencet, maaf. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, saya kira malam ini kita cukupkan. Sekian. By the way, peserta kita ini lintas generasi dan lintas bidang. Ada yang bekerja, ada yang punya usaha sendiri, ada yang mahasiswa, ada yang freelance dan seterusnya. Sehingga ini banyak yang tidak ikut karena pas tidak bisa ikut. Besok mungkin mereka akan ikut semua. Dan kita akan coba besok pagi ya dengan Bu Yuli Kurniawati SEMM yang akan berdiskusi mengenai finance dan accounting. Ini bisa sangat membantu dalam analisa data keuangan perusahaan, tentunya dari sisi costing, kemudian dari sisi dividen, investasi, kemudian ROI, ROA, rasio keuangan dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Terima kasih yang sudah hadir saat ini. Kita bertemu lagi esok hari di jam 10. Kemudian nanti bila mana ada yang ingin misalkan menyelesaikan administrasi bisa dengan Bu Rima, nanti bisa japri saja di WA begitu ya, agak sebagai fee commitment saja begitu kira-kira. Terima kasih, saya tutup sekian, sampai jumpa esok hari. Selamat beristirahat, selamat happy weekend happy weekend lah ya. Sukses selalu, sehat selalu semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.